Halim Perdana Kusuma. Ini adalah bagaimana persiapan dengan kedatangan dari Yus Pane yang merupakan salah satu dari 4 tersangka atas kasus pembunuhan dan juga perampokan yang terjadi di Pulau Mas pada hari Senin dan juga Selasa lalu. Egy Nugraha ini yang saat ini berada di sana. Egy. Aku belum disebut. Ya baik, tampaknya ada. Jarendra. Ini adalah bagaimana kita lihat bersama Kapolda Metro Jaya sudah berada di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan diperkirakan beberapa saat lagi tersangka Yus Pane akan segera tiba dari Medan, Sumatera Utara setelah pada pukul 8 pagi tadi dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim dari Polres Jakarta Timur. Kita akan menunggu bagaimana keterangan pers dan juga kedatangan dari Yus Pane dan juga konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan hal ini. Dalam informasi yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya saat dalam sambungan telepon tadi menyatakan bahwa pihak kepolisian telah melakukan pengintaian selama sehari penuh mengikuti perjalanan Yus Pane dari Jakarta ke Medan, Sumatera Utara sebelum akhirnya ditangkap di salah satu pool bus antar kota di Medan, Sumatera Utara. Dalam penangkapannya sendiri, dari laporan Hasino Andri dan juga saksi-saksi yang berada di lapangan menyebutkan Yus Pane tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak kepolisian. Kami akan kembali menyapa Egy Nugraha ini yang berada di sana. Egy, ya, nanti Kapolda akan melakukan. Ya, saat kita akan mendengarkan sedikit pernyataan dari Pak Kapolda Irjen Pol M. Iriawan terkait dengan kedatangan dari tersangka Yus Pane. 10 menit lagi sampai. Ya, tadi Irjen Pol Iriawan, M. Iriawan sudah mengatakan sekitar 10 menit lagi tersangka pembunuhan sekaligus perampokan sadis di salah satu rumah mewah yang berlokasi di Pulau Mas, Jakarta Timur atas nama Ridwan Sitorus alias Marihot Sitorus alias yang lebih dikenal dengan Yus Pane akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar 10 menit lagi. Dan kami masih belum bisa memastikan apakah 10 menit lagi tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma ini. Setibanya di Halim akan langsung digelar konferensi pers oleh Kapolda di bandara atau tidak, kami juga masih belum mengetahuinya. Namun nampaknya sepertinya kemungkinan besar akan ada konferensi pers langsung dari Kapolda kepada pihak media karena tampaknya persiapan seperti pengecekan sound system sudah mulai dilakukan untuk persiapan konferensi pers nanti. Dan sekali lagi pemirsa diinformasikan bahwa salah satu tersangka atau tersangka terakhir dari perampokan dan juga pembunuhan sadis di sebuah rumah mewah di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur sudah ditangkap atas nama Yus Pane di Medan, Sumatera Utara dan rencananya akan diterbangkan atau sudah diterbangkan dan sedang menuju ke Jakarta dan akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar 10 menit lagi. Informasi yang beredar, Yus ditangkap sekitar pukul 8 pagi tadi tanggal 1 Januari 2017 di pool bus antar lintas Sumatera di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Kami pihak media masih terus menunggu di VIP Lounge kedatangan Bandara Halim Perdana Kusuma. Jika sebelumnya kami mengabarkan dan menginformasikan kepada Anda bahwa pihak media banyak yang menunggu, termasuk TV One yang menunggu di sektor kedatangan jalur reguler di Bandara Halim Perdana Kusuma. Namun ternyata kemungkinan besar Yus Pane akan melewati
VIP Lounge Bandara Halim Perdana Kusuma. Jadi kami semua pihak media bergerak ke VIP Lounge untuk segera mendapatkan informasi terkini terkait kedatangan dari Yus Pane, dan nantinya Yus Pane akan segera dibawa ke Polres Jakarta Timur untuk segera diproses lebih lanjut. Sekali lagi kami masih akan menunggu apakah nanti ada konferensi pers atau pernyataan resmi dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan terkait dengan proses penangkapan Yus Pane di Medan, Sumatera Utara yang berlangsung pada pagi tadi. Kami akan mengetahui bagaimana prosesnya, apakah ada perlawanan atau tidak, dan nanti prosesnya akan seperti apa. Kami akan terus mengupdate informasi terkini untuk Anda pemirsa. Kembali ke Anda, Rendra. Baik, Egy Nugrarini, terima kasih laporan langsung dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Nanti kami akan kembali lagi kepada Anda jika konferensi pers dari Kapolda Metro Jaya akan berlangsung. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News TV One, masih akan kembali usai jeda berikut ini. Kita akan mengajak Anda kembali bergabung dengan Hasinu Andri di Medan, Sumatera Utara untuk mengupdate informasi terbaru dari sana. Hasinu, silakan. Rendra, memang diketahui Yus Pane menumpang menuju ke Medan ini, menumpang bus ALS dari Bogor menuju kota Medan, Sumatera Utara. Itu pada hari Kamis pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan diketahui memang saat menumpang bus, saat tiba di Medan, di tengah perjalanan Yus Pane meminta untuk diturunkan, meminta kepada pengemudi untuk diturunkan di tengah jalan untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke arah Belawan. Namun pihak pengemudi ALS menolak permintaan Yus Pane dan terus melanjutkan mengendara terus menuju pulbus yang berada di Jalan Sisinga Mangaraja. Lalu untuk mengetahui seperti apa gerak-gerik dari tersangka saat menumpang bus, saat ini sudah bersama saya, yaitu dengan Bapak Marwan selaku driver dari bus ALS. Selamat siang Pak Marwan. Selamat siang. Pak Marwan, bisa diceritakan seperti apa karakter atau gerak-gerik tersangka saat di dalam bus? Gerak-gerik dia biasa-biasa aja, macam nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Polisi kan sempat menyebarkan foto tersangka di televisi dan di media-media. Apakah Bapak sempat mengenali wajah tersangka? Oh, kita kan jarang nonton TV, kita namanya dalam perjalanan. Ya, nggak kenal lah wajahnya gitu kan, nggak pasti gitu wajah orang yang DPO itu. Sepanjang perjalanan dari Bogor menuju Jakarta selama kurang lebih 3 hari, apakah tersangka ini melakukan interaksi terhadap penumpang lain? Dia biasa-biasa aja, macam penumpang biasa. Kayaknya suka berteman di bis gitu kan. Sempat-sempat macam tadi pagi ada kawan yang salah sasaran dari kawannya dia kan. Cuma gitu aja. Tadi kami mendapatkan informasi jika Yus Pane sempat meminta diturunkan di tengah jalan. Apakah benar? Benar, dia minta turun di Terminal 16 tadi. Saya bilang, kalau mau turun di sini, mau kalau tujuan ke Belawan, bagusan di depan pool. Bis mau ke angkutan ke Belawan banyak, aku bilang. Ya nggak apa-apa katanya. Tidak ada maksa dia untuk turun di tengah jalan? Tidak ada maksa. Lalu interaksi dia dengan penumpang lainnya seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Enggak, macam penumpang biasa aja, macam nggak ada masalah. Biasa-biasa aja. Terkait barang bawaannya ini sendiri, apa yang dibawa dari yang Bapak lihat? Oh, kalau isi tasnya itu kita nggak tahu kan. Cuman dia asal penumpang mau turun di jalan, dia terus nengok barangnya tertukar nggak, gitu aja. Sepanjang perjalanan ini dari Bogor, apakah dia menumpang bus ini dengan temannya atau seperti apa? Sendiri aja. Dia pun belakangan datangnya itu mau berangkat dari Bogor kan, dia belakangan naiknya. Dari informasi yang kami dapatkan juga saat dilakukan penangkapan, ada juga satu orang yang ditangkap yang diduga merupakan teman dari tersangka. Apakah benar, apakah itu sering berinteraksi di dalam bis? Ya itu kan kawannya naik dari jalan. Semalam kan naik dari Daru Singkarak dia itu. Jadi dia sering, udah namanya dia baik di mobil kan. Jadi suruh beli
tolonglah beliin nasi. Macam tadi malam gue tengok di Selimpuan, beliin nasi dulu. Ya dibeliin, makan sebungkus sendiri orang itu, sebungkus kan. Nah, sampai tadi pagi kurasa entah satu tujuan ke Belawan orang itu nggak tahu. Begitu turun tadi, Pak Polisi salah tangkap juga, kena sasaran juga kawan yang tadi itu. Sudah dilepaskan ya? Dilepaskan. Kalau posisi duduknya sendiri dia ada di barisan keberapa dan bersama siapa? Seorang pria kah atau perempuan kah? Kalau dia sama-sama pria. Pertama saya sama ada dititipin perempuan, tolong dipindahin katanya. Jadi pindahin perempuan sama perempuan, dikasih lagi ada laki-laki kawan dia. Tapi itu bukan teman seperjalanannya ya? Itu naik dari mana Pak? Oh iya, naik dari Bogor, tapi bukan kawan-kawan dia gitu kan. Cuma kenal Dewi saja. Lalu barang-barangnya sendiri tidak ada mencurigakan? Atau ada gerak-gerik nggak yang mencurigakan jika ada penumpang naik turun seperti itu Pak? Iya, cuma gitu aja. Asal ada orang mau turun di jalan, kan penumpang kita mulai dari Penjabungan sampai Selimpuan kan banyak turun. Asal orang turun, dia turun, nengok barangnya. Takut ditukar gitu kan. Nah, apa isi tasnya kita nggak tahu. Tasnya warna coklat. Lalu dari pengamatan Bapak sendiri, apakah ada pihak kepolisian yang memang menurut Bapak mengikuti tersangka dari Bogor hingga ke Medan ini? Sama sekali enggak. Kalau yang tahu ya, nggak ada. Cuma sampai Medan ini, aku beneran tadi pagi. Begitu turun kok ditangkap penumpang, aku kejar ke depan. Oke, terima kasih atas informasinya Pak Marwan. Ya, Rendra, memang diketahui tersangka beraktivitas cukup normal selama sepanjang perjalanan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak pengemudi maupun kondektur dan juga pihak penumpang lain. Dan namun hingga sampainya setiba di pukul ini, penangkapan yang dilakukan pada pukul 8 pagi ini memang sempat mengejutkan dari pihak kemudi, kondektur dan juga pihak penumpang lainnya. Tidak menyangka jika Yuspane atau penumpang bus yang berasal dari Bogor itu merupakan salah satu tersangka dari kasus perampokan yang disertai pembunuhan terhadap 6 orang di Pulau Mas, Jakarta Timur beberapa waktu yang lalu. Rendra. Baik, terima kasih Hasinu Andri, laporan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Dan pemirsa, kami juga masih menunggu berlangsungnya konferensi pers di Bandara Halim Perdana Kusuma, juga kedatangan dari Yuspane. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One. Pemirsa, Yuspane, tersangka pelaku pembunuhan di Pulau Mas, Jakarta Timur, ditangkap di Medan, Sumatera Utara. Yus langsung diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Kuala Namu, Deli Serdang pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yuspane ditangkap di Jalan Sisinga Maharaja, Medan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi setelah diintai selama 1 malam oleh pihak kepolisian. Pelaku kemudian diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Kuala Namu dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Bang, kalau ketangkepnya di kawasan mana, Bang? Di Pulau LS. Pulau LS Sini? Singamaraja? Ya. Tadi malam, Bang ya? Tadi jam 8. Jam 8 tadi ya? Di rumah keluarganya? Baru sampai dia. Di rumah keluarganya, Bang? Sampai. Baru sampai? Oh. Kita akan mengajak Anda menuju ke Rumah Sakit Kartika. Di sana ada rekan kami, Dwi Suci Amalia, yang sudah memantau perkembangan dari Rumah Sakit Kartika. Dwi Suci, silakan. Iya, Rendra dan juga pemirsa, sejauh ini perkembangan ataupun kondisi di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, tempat salah satu anak dari korban Dodi Triyono dirawat, memang tampak biasa-biasa saja, tidak ada pengamanan yang cukup signifikan ataupun berarti, atau dari pihak keluarga ataupun teman dari anak korban, yakni bernama Anet ini, datang ke Rumah Sakit Kartika Pulau Mas. Kami pun para awak media memang sudah mencoba untuk berkonfirmasi kepada pihak keluarga bagaimana kondisi terakhir ataupun terkini dari Anet yang saat ini memang masih dirawat di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas. Belum ada konfirmasi ataupun informasi secara resmi dan pasti bagaimana kondisi terakhir utamanya pada hari ini. Namun dari informasi-informasi yang kami himpun sebelumnya bahwa memang kondisi dari Anet ini semakin hari semakin membaik. Kami pun dari saat ini tadi mencoba kembali mengkonfirmasi dan juga meminta tanggapan dari pihak keluarga, utamanya dari ibu
korban Anet ini dan juga merupakan istri dari almarhum Dodi Triono mengenai tanggapannya atas tertangkapnya Ius Pane atau Ridwan Sitorus di Medan yang pada malam kemarin, di mana memang meminta tanggapan bagaimana kemudian pihak keluarga berkomentar akan tertangkapnya salah satu buronan dari keempat tersangka yang kemudian sudah berhasil diciduk semuanya oleh pihak kepolisian. Utamanya adalah seperti kita tahu dari rekaman CCTV yang sudah diperlihatkan sebelum-sebelumnya bahwa memang Ius Pane ini sempat melakukan aksi penganiayaan ataupun kekerasan terhadap salah satu anak korban Dodi Triono yang merupakan kakak dari Anet, yakni Dionita. Namun memang hingga saat ini kami masih belum bisa melakukan konfirmasi dan juga penjelasan secara pasti bagaimana tanggapan dari pihak keluarga. Kami pun akan terus memantau bagaimana perkembangan di sini dan utamanya mengabarkan kepada Anda pemirsa bagaimana kemudian kondisi terkini dan juga tanggapan dari pihak keluarga. Untuk sementara kami kembalikan pada Anda, Rendra di studio. Ada perkembangan terbaru terkait dengan tanggapan dari pihak keluarga atas penangkapan. Kita akan mendengarkan sedikit pernyataan dari Pak Kapolda Irjen Pol M. Iriawan terkait dengan kedatangan dari tersangka Ius Pane. 10 menit lagi sampai. Ya, tadi Irjen Pol Iriawan, M. Iriawan sudah mengatakan sekitar 10 menit lagi tersangka pembunuhan sekaligus perampokan sadis di salah satu rumah mewah yang berlokasi di Pulau Mas, Jakarta Timur atas nama Ridwan Sitorus alias Marihot Sitorus alias yang lebih dikenal dengan Ius Pane akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar 10 menit lagi. Dan kami masih belum bisa memastikan apakah 10 menit lagi tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma ini, setibanya di Halim akan langsung digelar konferensi pers oleh Kapolda di bandara atau tidak, kami juga masih belum mengetahuinya. Namun nampaknya sepertinya kemungkinan besar akan ada konferensi pers langsung dari Kapolda kepada pihak media karena tampaknya persiapan seperti pengecekan sound system sudah mulai dilakukan untuk persiapan konferensi pers nanti. Dan sekali lagi pemirsa diinformasikan bahwa salah satu tersangka atau tersangka terakhir dari perampokan dan juga pembunuhan sadis di sebuah rumah mewah di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur sudah ditangkap atas nama Ius Pane di Medan, Sumatera Utara, dan rencananya akan diterbangkan atau sudah diterbangkan dan sedang menuju ke Jakarta dan akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar 10 menit lagi. Informasi yang beredar, Ius ditangkap sekitar pukul 8 pagi tadi tanggal 1 Januari 2017 di Pulbus Antar Lintas Sumatera di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Kami pihak media masih terus menunggu di VIP Lounge kedatangan Bandara Halim Perdana Kusuma. Jika sebelumnya kami mengabarkan dan menginformasikan kepada Anda bahwa pihak media banyak yang menunggu, termasuk TV One yang menunggu di sektor kedatangan jalur reguler di Bandara Halim Perdana Kusuma. Namun ternyata kemungkinan besar Ius Pane akan melewati VIP Lounge Bandara Halim Perdana Kusuma. Jadi kami semua pihak media bergerak ke VIP Lounge untuk segera mendapatkan informasi terkini terkait kedatangan dari Ius Pane. Pertama saya sama ada dititipin perempuan, tolong dipindahin katanya. Jadi pindahin perempuan sama perempuan, dikasih lagi ada laki-laki kawan dia. Tapi itu bukan teman seperjalanannya ya, itu naik dari mana Pak? Oh iya, naik dia apalah dari Bogor, tapi bukan kawan-kawan dia gitu kan, cuma kenal Dewi saja. Lalu barang-barangnya sendiri tidak ada mencurigakan? Atau ada gerak-gerik nggak yang mencurigakan jika ada penumpang naik turun seperti itu Pak? Iya, cuma gitu aja, asal ada orang mau turun di jalan, kan penumpang kita mulai dari Penjabungan sampai sini pun kan banyak turun. Asal orang turun, dia turun, nengok barangnya. Takut ditukar gitu kan, nah apa isi tasnya kita nggak tahu. Tasnya warna coklat. Lalu dari pengamatan Bapak sendiri, apakah ada pihak kepolisian yang memang menurut Bapak mengikuti tersangka dari Bogor hingga ke Medan ini? Sama sekali enggak. Kalau yang tahu ya, nggak ada. Cuma sampai Medan ini, aku beneran tadi pagi. Begitu turun kok ditangkap penumpang, aku kejar ke depan. Oke, terima kasih atas informasinya Pak Marwan.
Ya, Rendra, memang diketahui tersangka beraktivitas cukup normal selama sepanjang perjalanan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak pengemudi maupun kondektur dan juga pihak penumpang lain. Dan namun hingga sampainya setiba di pukul ini, penangkapan yang dilakukan pada pukul 8 pagi ini memang sempat mengejutkan dari pihak kemudi, kondektur dan juga pihak penumpang lainnya. Tidak menyangka jika Yuspane atau penumpang bus yang berasal dari Bogor itu merupakan salah satu tersangka dari kasus perampokan yang disertai pembunuhan terhadap 6 orang di Pulau Mas, Jakarta Timur beberapa waktu yang lalu. Rendra. Baik, terima kasih Hasinu Andri, laporan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Dan pemirsa, kami juga masih menunggu berlangsungnya konferensi pers di Bandara Halim Perdana Kusuma juga kedatangan dari Yuspane. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One. Pemirsa, Yuspane, tersangka pelaku pembunuhan di Pulau Mas, Jakarta Timur, ditangkap di Medan, Sumatera Utara. Yus langsung diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Kuala Namu, Deli Serdang pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yuspane ditangkap di Jalan Sisinga Maharaja, Medan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi setelah diintai selama 1 malam oleh pihak kepolisian. Pelaku kemudian diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Kuala Namu dengan pengawalan ketat dari petugas. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Polisi kan sempat menyebarkan foto tersangka di televisi dan di media-media. Apakah Bapak sempat mengenali wajah tersangka? Oh, kita kan jarang nonton TV, kita namanya dalam perjalanan. Ya, nggak kenal lah wajahnya gitu kan, nggak pasti gitu wajah orang yang DPO itu. Sepanjang perjalanan dari Bogor menuju Jakarta selama kurang lebih 3 hari, apakah tersangka ini melakukan interaksi terhadap penumpang lain? Dia biasa-biasa aja, macam penumpang biasa. Kayaknya suka berteman di bis gitu kan. Sempat-sempat, macam tadi pagi ada kawan yang salah sasaran dari kawannya dia kan. Cuma gitu aja. Tadi kami mendapatkan informasi jika Yuspane sempat meminta diturunkan di tengah jalan. Apakah benar? Benar, dia minta turun di Terminal 16 tadi. Saya bilang, kalau mau turun di sini, mau tujuan ke Belawan, bagusan di depan pool. Bis mau ke angkutan ke Belawan banyak, aku bilang. Ya nggak apa-apa katanya. Tidak ada maksa dia untuk turun di tengah jalan? Tidak ada maksa. Lalu interaksi dia dengan penumpang lainnya seperti apa, Pak? Bisa diceritakan? Enggak, macam penumpang biasa aja, macam nggak ada masalah. Biasa-biasa aja. Terkait barang bawaannya ini sendiri, apa yang dibawa dari yang Bapak lihat? Oh, kalau isi tasnya itu kita nggak tahu kan. Cuman dia asal penumpang mau turun di jalan, dia terus nengok barangnya tertukar nggak, gitu aja. Sepanjang perjalanan ini dari Bogor, apakah dia menumpang bus ini dengan temannya atau seperti apa? Sendiri aja. Dia pun belakangan datangnya itu mau berangkat dari Bogor kan, dia belakangan naiknya. Dari informasi yang kami dapatkan juga saat dilakukan penangkapan, ada juga 1 orang yang ditangkap yang diduga merupakan teman dari tersangka. Apakah benar, apakah itu sering berinteraksi di dalam bis? Ya itu kan kawannya naik dari jalan. Semalam kan naik dari Danau Singkarak dia itu. Jadi dia sering, udah namanya dia baik di mobil kan. Jadi suruh beli, tolonglah beliin nasi. Macam tadi malam gue tengok di Selimpuan. Beliin nasi dulu, ya dibeliin, makan sebungkus sendiri orang itu, sebungkus kan. Nah, sampai tadi pagi kurasa entah satu tujuan ke Belawan orang itu nggak tahu. Begitu turun tadi, Pak polisi salah tangkap juga, kena sasaran juga kawan yang tadi itu. Sudah dilepaskan ya? Dilepaskan. Kalau posisi duduknya sendiri dia ada di barisan keberapa dan bersama siapa? Seorang pria kah atau perempuan kah? Kalau dia sama-sama pria. Dan nantinya Yuspane akan segera dibawa ke Polres Jakarta Timur untuk segera diproses lebih lanjut. Sekali lagi kami masih akan menunggu apakah nanti ada konferensi pers atau pernyataan resmi dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Iriawan, terkait dengan proses penangkapan Yuspane di Medan, Sumatera Utara yang berlangsung pada pagi tadi. Kami akan mengetahui bagaimana prosesnya, apakah ada perlawanan atau tidak, dan nanti prosesnya akan seperti apa. Kami akan terus mengupdate informasi terkini untuk Anda pemirsa. Kembali ke Anda, Rendra.
Baik, Egy Nugraharini, terima kasih laporan langsung dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Nanti kami akan kembali lagi kepada Anda jika konferensi pers dari Kapolda Metro Jaya akan berlangsung. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News TV One, masih akan kembali usai jeda berikut ini. Kita akan mengajak Anda kembali bergabung dengan Hasinu Andri di Medan, Sumatera Utara untuk mengupdate informasi terbaru dari sana. Hasinu, silakan. Rendra, memang diketahui Yuspane menuju ke Medan ini menumpang bus ALS dari Bogor menuju kota Medan, Sumatera Utara. Itu pada hari Kamis pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan diketahui memang saat menumpang bus, saat tiba di Medan, di tengah perjalanan Yuspane meminta untuk diturunkan, meminta kepada pengemudi untuk diturunkan di tengah jalan untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke arah Belawan. Namun pihak pengemudi ALS menolak permintaan Yuspane dan terus melanjutkan mengendara terus menuju pulbus yang berada di Jalan Sisinga Mangaraja. Lalu untuk mengetahui seperti apa gerak-gerik dari tersangka saat menumpang bus, saat ini sudah bersama saya yaitu dengan Bapak Marwan selaku driver dari bus ALS. Selamat siang Pak Marwan. Selamat siang. Pak Marwan, bisa diceritakan seperti apa karakter atau gerak-gerik tersangka saat di dalam bus? Gerak-gerik dia biasa-biasa aja, macam Halim Perdana Kusuma. Ini adalah bagaimana persiapan dengan kedatangan dari Yuspane yang merupakan salah satu dari 4 tersangka atas kasus pembunuhan dan juga perampokan yang terjadi di Pulau Mas pada hari Senin dan juga Selasa lalu. Egy Nugraharini yang saat ini berada di sana. Egy. Aku belum disebut. Ya baik, tampaknya ada. Ya, Rendra. Ini adalah bagaimana kita lihat bersama Kapolda Metro Jaya sudah berada di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan diperkirakan beberapa saat lagi tersangka Yuspane akan segera tiba dari Medan, Sumatera Utara setelah pada pukul 8 pagi tadi dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim dari Polres Jakarta Timur. Kita akan menunggu bagaimana keterangan pers dan juga kedatangan dari Yuspane dan juga konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan hal ini. Dalam informasi yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya saat dalam sambungan telepon tadi menyatakan bahwa pihak kepolisian telah melakukan pengintaian selama sehari penuh mengikuti perjalanan Yuspane dari Jakarta ke Medan, Sumatera Utara sebelum akhirnya ditangkap di salah satu pul bus antar kota di Medan, Sumatera Utara. Dalam penangkapannya sendiri, dari laporan Hasinu Andri dan juga saksi-saksi yang berada di lapangan menyebutkan Yuspane tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak kepolisian. Kami akan kembali menyapa Egy Nugraharini yang berada di sana. Egy, silakan. Ya, nanti Kapolda akan melakukan konferensi pers.